Hai, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 23 hingga ayat 26. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati biarlah apa yang kami baca dan kami dengar semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara sekalian, pembacaan kita terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 23 hingga ayat 26 di bawah perikop orang muda yang kaya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketong dituntun oleh tema dengan orang kaya susah masuk surga. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita merasa sudah bekerja mati-matian, rangkap pekerjaan di beberapa tempat, bahkan di satu tempat, tetapi hasil yang diperoleh berupa uang yang tidak sebanding. Tetapi orang yang bekerja dengan sedikit tenaga dan sedikit waktu malah mendapatkan hasil berupa upah jauh lebih besar daripada kita. Ini adalah realitas yang jika kita tidak menerimanya, kita bisa jatuh ke dalam dosa iri hati. Kita berpikir bahwa Tuhan kurang memberkati kita. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada pagi hari ini, seorang muda yang kaya. Omong-omong tentang kaya. Kaya ini berarti ketong mampu beli segala hal tanpa melihat label harga. Itu yang bisa dikatakan kaya bagi dan menurut saya. Jadi mau beli apapun tidak ada tawar-menawar, entah itu di pasar dan sebagai tempat, dan tidak melihat label harga. Lalu dia berkelimpahan dengan harta kekayaan yang dapat ketong bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, apakah perspektif kita tentang orang kaya sama atau bagaimana? Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya omong tentang kekayaan itu bukan hanya omong tentang uang, tetapi tentang hikmat, tentang akal budi, tentang kesehatan, dan sebagainya.
Jadi kaya bukan soal uang. Itu yang harus kita tanam dalam kehidupan diri pribadi lepas pribadi. Saya cukup mengingat apa yang kemarin di hari Minggu Mama Pendeta Diana katakan. Kalau kaya itu tidak salah kalau dia berusaha, dia bekerja, berjerih lelah untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Lalu kaya juga tidak salah ketika itu menjadi hak milik keluarga, orang tua yang diwariskan kepada dia. Tetapi menjadi sesuatu yang dosa ketika kekayaan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Orang muda di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini berpikir bahwa semua harta kekayaan yang ia dapatkan itu dari kebaikan Tuhan. Jadi sudah pasti bahwa dia akan hidup kekal. Dia akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Tetapi ternyata pengertiannya adalah keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena ia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena ia sebenarnya tidak menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap berkat kehidupannya. Ia memang tidak berzina, ia memang tidak mencuri. Ia memang tidak melakukan hal-hal dosa yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi dia lupa bahwa segala sesuatu yang dipercayakan Allah di dalam kehidupannya itu adalah menjadi berkat orang lain yang dititipkan Allah kepada dia. Itu sebabnya di dalam pembacaan ini, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Allah bilang, jualah segala harta kekayaanmu dan ikutlah aku. Tuhan sedang menantang dia. Tuhan sedang mencobai dia. Apakah dia betul-betul mau kehilangan segala sesuatu demi dan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, entah bapak mama pernah mendengar peribahasa atau bahasa-bahasa dari orang tua kalau orang kaya itu susah tidur. Kenapa? Karena mereka sibuk melindungi harta kekayaan emas dan perak yang takut dicuri itu. Tetapi sedangkan orang yang berkecukupan, mereka dapat tidur dengan lebih baik. Ini bukan sebagai satu patokan bahwa saya mau bilang ke bapak mama bahwa kita tidak boleh kaya. Tidak. Saya bilang boleh kaya, tetapi ingatlah bahwa kekayaan itu milik Tuhan dan milik setiap orang yang ada di kita pun sekitar. Maka jadilah berkat dimanapun bapak mama saudara berada. Bukan hanya soal uang, tetapi soal hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kesehatan. Semuanya itu adalah harta kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dan bagi orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat menikmati weekend bersama keluarga, selamat menikmati pekerjaan-pekerjaan yang digumulkan. Tuhan memberkati kita semua.